Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Salam sehat untuk teman-teman semua pecinta fakta-fakta menarik yang ada di dunia. Video kali ini saya menyajikan fakta menarik seputar penyu yang mungkin belum kita ketahui selama ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya. 9 fakta menarik tentang penyu. Mereka ada sejak jutaan tahun lalu. Penyu sangat penting bagi ekosistem tertentu. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di iklim tropis dengan iklim yang sama. Sayangnya, karena perubahan lingkungan yang dialami bumi kita, mereka menjadi spesies yang terancam punah. Berikut 9 fakta menarik dari penyu yang mungkin belum kita ketahui selama ini. 1. Penyu datang dalam 7 spesies berbeda. Ketujuh penyu tersebut adalah penyu hijau, penyu tempayan, penyu zaitun, penyu sisik, penyu pipih, dan penyu belimbing. Bersama dengan Hawaii, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin, penyu belimbing dapat ditemukan di pantai timur dan barat Amerika Serikat. Namun, hanya pantai Australia dan Papua Nugini yang menjadi rumah untuk penyu kembali. Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia adalah rumah bagi penyu hijau, penyu tempayan, penyu sisik, dan penyu lekang. Teluk Meksiko adalah tempat paling sering Anda dapat melihat penyu camp, tetapi mereka juga dapat bertahan hidup di Samudra Atlantik dan bahkan telah terlihat sejauh utara Nova Scotia di Kanada. 2. Penyu laut terbesar adalah penyu belimbing. Penyu belimbing dapat mencapai panjang maksimum 5,9-7,2 kaki, 1,8-2,2 meter, saat dewasa. Mereka adalah jenis penyu terbesar, dan penyu dewasa dari spesies ini dapat memiliki berat hingga 2000 pon, 900 kg. Dengan buaya adalah terberat ketiga, sedangkan penyu, mereka adalah reptil terberat keempat saat ini. Satu-satunya penyu dengan cangkang lunak adalah penyu belimbing. Kemudian, terdapat karapas yang menyerupai kulit tebal dan kenyal, membentuk punggung mereka. 3. Penyu menguntungkan ekologi. Nutrisi penyu merupakan komponen penting dari beberapa ekosistem. Mereka kebanyakan mengkonsumsi lamun, yang mendorong dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bersamaan dengan manatee yang merupakan salah satu dari sedikit spesies air yang memakan lamun. Tumbuhan lamun yang tumbuh dan berkembang dengan baik sangat penting untuk pengembangan dan reproduksi banyak hewan air. Dengan terus merumput, penyu memastikan bahwa tempat tidur yang tebal dan sehat tetap terjaga sebagai tempat berkembang biak bagi organisme lain. Namun, ada spesies penyu yang berbeda mengkonsumsi makanan selain lamun. Misalnya, penyu sisik memakan bunga karang laut, sedangkan penyu belimbing memakan ubur-ubur. 4. Suhu mempengaruhi jenis kelamin penyu. Ketika telur penyu yang bukan jantan atau betina diletakkan di sarangnya dengan suhu lingkungan sekitarnya, maka itu akan menentukan jenis kelaminnya. Untuk penyu, suhu lingkungan sarang menentukan jenis kelamin, berbeda dengan kebanyakan organisme, yang jenis kelaminnya ditentukan selama pembuahan. Ketika anak penyu akan lahir betina jika suhunya lebih tinggi dari 82-84 derajat Fahrenheit, 28-29 derajat Celcius. Sedangkan penyu akan lahir jantan jika suhunya di bawah 82-84 derajat Fahrenheit, 28-29 derajat Celcius. Semakin banyak anak penyu betina, semakin hangat pasirnya, menurut para ilmuwan. Ini menyangkut bagaimana rasio masa depan anak penyu betina dan jantan dapat dipengaruhi oleh variasi suhu saat ini yang disebabkan oleh pemanasan global. 5. Penyu dulu dipuja. Pada zaman dahulu orang-orang Moche Peru menghormati penyu. Dari 100 Masehi hingga 700 Masehi silam, budaya Moche menyebut pantai timur laut Peru sebagai rumah. Masuk akal jika mereka memuja penyu karena mereka adalah peradaban agraris yang terkenal dengan penangkapan ikannya. Penyu sering ditampilkan dalam karya seni dan artefak, yang menunjukkan bahwa peradaban Moche sangat menghargai mereka. Karena mereka bisa makan ubur-ubur kotak, diyakini bahwa mereka dipuja. Kemungkinan tersengat ubur-ubur kotak berkurang karena lebih banyak yang dicerna oleh penyu. Sengatan ubur-ubur kotak bisa berakibat fatal bagi manusia. 6. Teritip dan penyu hidup dalam hubungan komensal. Ketika satu hewan memperoleh keuntungan dengan melekat pada yang lain, biasanya ada hubungan komensal di antara mereka. Beberapa teritip dalam situasi ini mendapatkan keuntungan dengan mengembangkan dan mengikuti penyu.
Mereka sering menempel pada cangkang atau leher penyu. Penyu adalah inang yang sangat baik bagi teritip karena 3 alasan utama. Yang pertama adalah karena mereka berumur panjang, teritip tidak perlu khawatir tentang tuannya yang meninggal dan mencari rumah baru. Namun, keamanan ini kadang-kadang bisa goyah, jika teritip menempel pada sepetak kulit atau cangkang yang akhirnya dilepaskan oleh kura-kura. Pasokan makanan yang terus-menerus adalah keuntungan kedua dari teritip. Mereka memiliki akses ke partikel makanan karena mereka terletak di leher kura-kura, tempat makanan itu berasal. Sedangkan yang ketiga, karena penyu melintasi jarak yang jauh di perairan yang bervariasi, ada berbagai macam tempat di mana teritip dapat menyebarkan larvanya. Manfaat dari hubungan keduanya ini jelas lebih menguntungkan teritip daripada penyu. 7. Ada wisata penyu di Costa Rica. Beberapa negara, seperti Costa Rica, telah memfokuskan kembali pariwisata mereka pada penyu laut. Praktek berlibur di proyek konservasi penyu disebut sebagai ekowisata. Tempat lahirnya ide ini berasal dari salah satu tempat yang bernama Tortuguero, Costa Rica. Mereka meninggalkan wisata daging dan cangkang penyu demi ekowisata dan konservasi. Wisatawan dapat menyaksikan penangkaran dan penetasan penyu dengan pemandu lokal berkat bantuan dari Caribbean Conservation Corporation dalam mendirikan kawasan perlindungan penyu. Selain menyediakan tempat berlindung yang aman sejauh 22 mil 35 km bagi penyu, hal ini juga telah meningkatkan ekonomi lokal yang layak. 8. Penyu berumur 120 juta tahun adalah penyu tertua yang diketahui. Kerangka dan fosil penyu menunjukkan bahwa mereka dulunya hidup berdampingan dengan dinosaurus. Salah satu dari sedikit reptil yang hidup lebih lama dari dinosaurus adalah penyu. Namun, spesies penyu yang ditemukan di Villa de Leyva, Kolombia, sudah tidak hidup lagi. Kerangka penyu Desmatoscelis padillae ditemukan pada tahun 2007 oleh Mary Luz Parra dan saudara-saudaranya, yang juga ahli paleontologi. Hal ini diyakini telah ada antara 145,5 juta dan 65,5 juta tahun yang lalu, selama zaman kapur. 9. Penyu memiliki umur 50-100 tahun. Dari semua spesies penyu, penyu sisik hidup paling pendek, dengan umur rata-rata 30 hingga 50 tahun. Penyu hijau memiliki harapan hidup paling lama, biasanya berusia 80 tahun tetapi kadang-kadang mencapai 100. Sebagian besar penyu membutuhkan waktu 15 hingga 50 tahun untuk matang dan tumbuh secara reproduktif. Myrtle adalah salah satu penyu laut tertua yang masih hidup hingga tahun 2019. Dia adalah penyu hijau yang telah menghabiskan lebih dari 45 tahun berada di akuarium di Chapechot. Pada 2019, ia diperkirakan berusia sekitar 90 tahun berdasarkan cangkangnya. Banyak reptil tertua di dunia yang masih hidup hingga saat ini, termasuk penyu. Sayangnya, mereka menjadi spesies yang terancam punah akibat polusi, perubahan iklim, dan perburuan liar. Tetapi banyak inisiatif konservasi sedang dimulai di seluruh dunia untuk mendukung kelangsungan hidup kehidupan laut yang menakjubkan ini. Nah, teman-teman, inilah 9 fakta menarik yang dapat kami temukan tentang reptil terberat keempat dunia ini. Mereka adalah spesies yang terancam punah dan tentunya membutuhkan perhatian intens dari semua khalayak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.